Maka Umar mulai pada hari ini dengan membahas mengenai apa sih manfaat ibadah sunnah itu? Kenapa sih harus ngerjain ibadah sunnah? Memangnya keutamaannya apa dalam kehidupan kita? Tema kita hari ini adalah mencapai jannah dengan ibadah sunnah. Jadi kita akan bahas mengenai ibadah-ibadah sunnah. Sebagai sebagian orang mungkin merasa cukup ketika mereka melakukan ibadah yang wajib saja. Ya, kadang-kadang ibadah sunnah dikerjain ya udah kalau ada waktu aja, atau kalau lagi mood deh, atau kalau lagi sedih banget dalam kehidupan, baru kita melaksanakan ibadah-ibadah sunnah gitu. Tapi kalau kita perhatikan keutamaan dari ibadah sunnah, mudah-mudahan ini jadi motivasi untuk kita juga mau melakukan ibadah sunnah dan lebih sering melakukan ibadah sunnah. Maka Umar mulai pada hari ini dengan membahas mengenai apa sih manfaat ibadah sunnah itu? Kenapa sih harus ngerjain ibadah sunnah? Memangnya keutamaannya apa dalam kehidupan kita? Gitu. Nah, beberapa manfaat dari ibadah sunnah, yang pertama adalah menjadi wali Allah yang terdepan. Wali, apa yang maksud dengan wali? Wali itu apa? Orang hebat, orang sakti, bisa jalan di atas air kah? Atau bisa apa gitu. Nah, kita akan bahas semua manusia, semua dari kita mau jadi yang terbaik. Nah, kita juga mau jadi yang terbaik di sisi Allah SWT. Maka manfaat dari ibadah sunnah adalah menggapai wali Allah yang terdepan. Maksudnya adalah kita menjadi yang terbaik di sisi Allah SWT. Yang pertama, kita menjadi orang yang terbaik di sisi Allah SWT. Ya, apa maksudnya? Seseorang yang rajin mengamalkan ibadah-ibadah sunnah, apapun itu, baik sunnah-sunnah sholat misalnya, atau sunnah-sunnah saum, puasa, atau ibadah-ibadah sunnah lainnya, dia menjadi hamba Allah yang terbaik. Maksudnya apa? Teman-teman lihat dalam surah Yunus ayat 62 sampai 63, surah Yunus ayat 62 sampai 63. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun." Dalam surah Yunus ayat 62 sampai ayat 63, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada kekhawatiran. Wali-wali Allah ini orang-orang terbaik ya, teman-teman semua, orang-orang terdepan gitu. Ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak juga bersedih hati. Jadi orang-orang terbaik di sisi Allah ini, wali-wali Allah ini, nanti membahas ya, wali itu bukan yang punya kesaktian sesuatu, enggak. Wali Allah ini orang yang saleh, tidak ada kekhawatiran terhadap diri mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Yaitu mereka siapa? Wali-wali Allah ini siapa? Yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Wali-wali Allah dalam surah Yunus 62 sampai 63, siapa mereka? Orang beriman dan orang bertakwa, nggak ada pada diri mereka kekhawatiran, nggak ada takut, nggak ada mereka bersedih hati. Ya, uh, Indonesia kan suka viral-viral ya, capek dengan kehidupan atau istilah-istilah viral lah gitu. Apa, lelah dengan kehidupan ini misalnya, atau takut dengan kehidupan ini, atau apapun lah istilah-istilah itu. Tapi orang-orang yang beriman dan bertakwa nggak ada kekhawatiran berlebihan. Dia nggak takut berlebihan, teman-teman semua. Dan juga mereka tidak bersedih hati, berlarut-larut. Jadi uh, kita mau kita mau jadi orang-orang yang seperti ini. Nggak ada rasa takut apapun dalam menghadapi berbagai macam ujian kehidupan. Kita lalui berbagai macam ujian kehidupan dan kita ridha. Kita terima akan apapun yang terjadi gitu. Kemarin salah satu dari ustazah kita di Mas Nofat, ibunya meninggal dunia. Kemudian beliau cerita, oh berat ya melaluinya gitu, kayak separuh jiwa hilang gitu, separuh nyawa hilang gitu. Lalu mengatakan semua orang akan mengalami yang namanya kehilangan gitu. Cepat atau lambat kita akan merasakan yang namanya kehilangan. Jadi bersiap-siap untuk hal itu. Cepat atau lambat seseorang akan mengalami hal yang dahsyat yang membuat beliau atau seseorang itu sangat terpuruk. Itu pasti terjadi. Tapi bagi orang-orang beriman, dalam surah Yunus 62 63, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, tidak pula mereka bersedih hati. Mereka tahu bahwa kematian hanya perpisahan sementara saja, misalnya. Atau ujian-ujian yang terjadi dalam hidupmu hanya air mata sementara saja. Memang kau harus melalui itu, supaya kau belajar banyak hal, atau supaya kau menghargai banyak hal, gitu. Gitu ya, teman-teman semua. Jadi, siapa wali Allah? Wali Allah itu adalah orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa di sisi Allah SWT. Gitu ya. Nah, syarat yang disebut sebagai wali Allah itu beriman dan bertakwa. Itu uh,
syarat untuk disebut sebagai wali Allah. Tapi Uma ingin menyampaikan juga pada teman-teman semua, diketahui bahwa wali Allah itu ada dua jenis. Orang yang beriman dan orang yang bertakwa itu ada dua jenis. Jadi teman-teman lihat, teman-teman termasuk orang yang mana? Wali Allah itu ada dua jenis, atau orang yang beriman bertakwa itu ada dua jenis. Pertama adalah as-sabiqunal muqarrabun. Itu orang yang terdepan, wali Allah yang terdepan, atau al-abrar ashabul yamin, atau orang pertengahan, wali pertengahan. Jadi teman-teman lihat, kita ini orang terdepan atau orang pertengahan. Maksudnya apa sih orang terdepan dan orang pertengahan? As-sabiqunal muqarrabun, atau tadi Uma katakan adalah orang yang terdepan, itu adalah orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah. Jadi as-sabiqun al-muqarrabun, ya, atau as-sabiqun al-muqarrabun adalah orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah. Dan dia meninggalkan yang haram, juga meninggalkan yang makruh. Jadi kalau mau jadi orang yang terdepan di sisi Allah, maka dia mengamalkan amal-amalan sunnah setelah mengamalkan amalan wajib. Jenis kedua, orang beriman bertakwa atau wali Allah ini, ada yang namanya al-abrar ashabul yamin, yaitu orang yang mendekatkan diri kepada Allah hanya dengan amalan-amalan wajib dan meninggalkan yang haram. Dia tidak membebani dirinya dengan amalan-amalan sunnah. Dan dia tidak menahan diri dari berlebihan dalam yang mubah. Maksudnya apa? Yang pertama, dia mengerjakan amalan sunnah, dia tinggalkan yang makruh, apalagi yang haram. Yang kedua, golongan pertengahan, dia hanya mengerjakan yang wajib saja dan meninggalkan yang haram. Seperti itu. Nah, teman-teman lihat kalimat ini dalam surah Al-Waqi'ah ayat 1 sampai 14. Surah Al-Waqi'ah ayat 1 sampai 14 itu dibahas golongan ini nih, golongan yang Uma sebutkan tadi teman-teman semua. Dalam surah Al-Waqi'ah ayat 1 sampai 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, apabila terjadi hari kiamat, tidak seorang pun dapat berdosa tentang kejadiannya. Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi digoncangkan kesedahsyat-dahsyatnya, maka gunung-gunung dihancur luluh lantah. Maka jadilah dia debu yang berterbangan dan kamu menjadi tiga golongan. Siapa tiga golongan itu? Wasabiqun sabiqun ulaikal muqarrabun, ya kan? Fi jannatin na'im dan seterusnya. Dari Al-Waqi'ah ayat ke-8 ya, disebutkan ada tiga jenis orang. Kamu terbagi menjadi tiga jenis orang. Wa kuntum azwajan thalathah. Terbagi menjadi tiga orang. Yang pertama apa? Fa ashabul maimanah, ma ashabul maimanah. Kemudian wa ashabul masy'amah, ma ashabul masy'amah. Wasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun dan seterusnya. Jadi Allah SWT mengatakan bahwa ketika nanti hari kiamat, maka jadilah engkau debu yang berterbangan, maka kamu terbagi menjadi tiga golongan. Siapa mereka? Golongan kanan. Tadi golongan kanan ya. Golongan kanan itu tadi Uma bilang apa tadi tuh? Ya, golongan kanan. Mereka itu adalah golongan yang mendekatkan diri kepada Allah hanya dengan amalan-amalan wajib saja. Al-abrar ashabul yamin tadi. Orang-orang yang mendekatkan diri dengan perkara-perkara wajib saja. Kemudian ada golongan kiri, orang-orang yang sengsara lah dengan golongan kiri itu, yaitu orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah, atau orang-orang yang tadi dikatakan wasabiqun sabiqun, orang-orang yang mereka beriman kepada Allah, yakni salah satunya adalah mereka yang senantiasa mengerjakan amalan-amalan sunnah. Jadi pembagian tadi berdasarkan surah Al-Waqi'ah ayat 1 sampai 14 ya, teman-teman semua. Baik, kita sudah bahas yang pertama bahwa keutamaan amalan-amalan sunnah adalah menjadi orang terdepan di sisi Allah SWT, menjadi wali yang terdepan. Wali maknanya adalah beriman dan bertakwa di hadapan Allah SWT. Kedua, apa sih faidah atau manfaat dari melakukan ibadah-ibadah sunnah? Melengkapi kekurangan pada amalan wajib. Ini sudah sering diulang-ulang. Melengkapi kekurangan pada amalan-amalan wajib. Sedikit informasi pada teman-teman semua, di angkatan baru juga nanti ada ujian berdasarkan materi katupat yang Uma sampaikan. Jadi materi katupat ini khusus untuk anak-anak pesantren itu juga akan diujikan, gitu ya, di angkatan baru, bukan di angkatan teman-teman semua. Kedua, teman-teman semua, apa sih manfaat dari ibadah sunnah? Melengkapi kekurangan pada amalan-amalan wajib. Seperti yang sudah teman-teman tahu, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya amalan yang pertama kali dihisab pada manusia di hari kiamat nanti adalah sholat. Lalu Allah berkata pada malaikat-malaikat, lihatlah para hamba-hambaku ini, apakah sholatnya sempurna atau tidak? Jika sholatnya sempurna,
maka dicatat pahalanya sempurna. Tapi kalau sholatnya nggak sempurna, ada sedikit kekurangan, Allah berfirman, lihatlah hamba-hambaku ini ada amalan sunnah tidak. Jika hambaku memiliki amalan-amalan sunnah, maka Allah berfirman, sempurnakanlah kekurangan yang ada pada amalan wajib dengan amalan sunnah. Sempurnakanlah kekurangan yang ada pada amalan wajib dengan amalan sunnah. Itu sebabnya setiap sholat ada qobliyah, ba'diyah. Itu sebabnya kenapa puasa Ramadan setelahnya ada puasa Syawal. Untuk melengkapi kekurangan yang wajib-wajib yang teman-teman lakukan. Gitu. Ya. Berikutnya yang ketiga, apa sih manfaat dari ibadah sunnah setelah melengkapi yang wajib-wajib? Allah akan berikan petunjuk pada pendengarannya, pada penglihatannya, pada kakinya, pada tangannya, dan doanya mustajab. Orang-orang yang mengerjakan amalan-amalan sunnah, Allah akan beri petunjuk matanya. Dia akan melihat apa-apa yang Allah izinkan. Allah akan berikan petunjuk kepada pendengarannya. Telinganya gelisah kalau mendengarkan hal-hal yang Allah tak izinkan. Allah berikan petunjuk pada kakinya, kemana dia melangkah. Ketakutan dia kalau melangkah ke tempat-tempat yang tidak betul. Allah memberikan petunjuk pada tangannya. Dan doanya mustajab. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, siapa yang memerangi kekasihku, maka aku akan memeranginya. Hambaku senantiasa mendekatkan diri padaku dengan amalan-amalan wajib yang kucintai. Hambaku senantiasa mendekatkan diri padaku dengan amalan-amalan sunnah, sehingga aku mencintainya. Kalau aku sudah mencintainya, maka aku akan memberikan petunjuk pada pendengaran yang dia gunakan untuk mendengar. Aku akan beri petunjuk pada penglihatan yang dia gunakan untuk melihat. Kemudian aku akan memberikan petunjuk kepada tangannya yang dia gunakan untuk memegang. Aku akan berikan petunjuk pada kakinya yang dia gunakan untuk berjalan. Dan jika dia memohon ampunan kepadaku, jika dia memohon sesuatu kepadaku, pasti aku akan mengabulkannya. Dan jika dia memohon perlindungan, pasti aku akan menginginnya. Jadi orang-orang yang terus melakukan amalan-amalan sunnah, dia akan mendapatkan kecintaan Allah, kemudian dia akan diberikan petunjuk oleh Allah pada pendengaran, penglihatan, tangan, dan kakinya. Kemudian Allah akan menjawab doa-doanya, mustajab doa-doanya. Berdasarkan hadis ini teman-teman semua. Jadi kalau teman-teman berdoa kepada Allah, kok doaku nggak dikabulin ya? Coba periksa, mungkin masih ada maksiat yang dilakukan, atau mungkin kurang sunnah-sunnahnya. Jadi buat doa-doamu itu didengarkan oleh Allah dengan amalan-amalan sunnahmu. Kenapa ya aku masih melakukan dosa ini, dosa itu gitu. Ya mungkin kurang penjagaannya lewat sunnah-sunnahnya. Gimana caranya dicintai Allah? Lakukan amalan-amalan sunnah. Begitu teman-teman semua. Keempat, apa manfaat dari amalan-amalan sunnah? Menjaga amal ibadah wajib dengan melaksanakan ibadah sunnah. Jadi kalau kita melakukan ibadah sunnah, otomatis ibadah wajib kita akan terjaga teman-teman semua. Otomatis. Kalau kita terbiasa dengan ibadah sunnah, pasti otomatis ibadah wajib kita akan terjaga. Contohnya, seseorang yang bermudah-mudahan untuk mengerjakan perbuatan yang makruh, itu pasti akan lebih mudah untuk terjerumus pada perbuatan haram, ya kan? Udah. Apa kata Rasulullah SAW? Sesungguhnya perkara yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya ada perkara yang samar-samar. Nah, golongan orang-orang terdepan ini meninggalkan yang samar-samar, yang syubhat, yang samar-samar, nggak jelas nih benar apa enggak nih, gitu ya. Dan kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Siapa saja yang menjaga dirinya dari perkara yang samar-samar, perkara yang syubhat, maka dia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Dan siapa saja yang terjerumus dalam perkara syubhat, perkara yang samar-samar, dia telah terjerumus dalam perkara yang haram. Ya. Kemudian hadis ini dilanjutkan, hadis riwayat Bukhari Muslim, seperti seorang penggembala yang menggembala di sekitar tanah larangan, maka lambat laun dia akan masuk ke dalam tanah larangan tersebut. Ketahuilah bahwa setiap raja itu memiliki tanah larangan. Dan ketahuilah bahwa tanah larangan Allah itu adalah perkara-perkara yang Allah haramkan. Ingatlah bahwa di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika daging itu baik, maka baik seluruh tubuhnya. Jika dia rusak, maka rusak seluruh tubuhnya. Jadi orang-orang yang bermudah-mudahan mengerjakan pekerjaan yang samar-samar akan terjerumus kepada perbuatan yang haram. Begitu juga sebaliknya. Ya, ketika orang gemar untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan sunnah, maka ibadah wajibnya pasti terjaga.